Saya Ahmad Fauzi Al-Bantani, mewakili daripada RMI PCNU Jakarta Timur yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita rombongan RMI PCNU Jakarta Timur yang pertama menyatakan tetap istiqomah mendukung tesis Ki Haji Imaduddin Usman sampai mati. Bukan sekarang doang, sampai mati mendukungnya. Ya, sampai kapanpun kita mendukung, karena ini adalah ilmiah yang tidak terbantahkan oleh siapapun. Yang kedua, RMI PCNU Jakarta Timur yang kebetulan ketuanya adalah seorang lawyer sekaligus selebriti juga beliau, Ustadz lawyer. Jadi memberikan solusi sekaligus menanyakan yang terkait dengan validitas nasab zuriat Nabi SAW di Nusantara yang tadi secara ilmiah tidak terkonfirmasi kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita meminta prosesnya secara hukum untuk ditindaklanjuti. Ya, harus ada terobosan hukumnya, harus ada biar bagaimanapun, biar mereka itu berhenti ngaku sebagai juriya Rasulullah SAW. Baik. Ya. Baik. Jadi harus ada terobosan hukumnya. Baik, yang kedua, karena ini mereka dinaungi oleh lembaga yang namanya Robito Al-Alawiyah, biar bagaimanapun karena itu merupakan wadah mereka pun organisasinya harus ditindak, harus diproses secara hukum karena tidak sesuai dengan kajian ilmiah. Jadi bukan hanya oknum-oknumnya yang ditindaklanjuti secara prosedural hukum, tapi juga organisasinya kudu diproses juga biar mereka dibubarkan oleh negara, dan negara dalam hal ini wajib hadir. Jangan diem aja negara, karena ini untuk kemaslahatan umat, khususnya rakyat Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga belum ada yang bertanya. Yang ketiga malah menuntut untuk diadakan class action, ya kan? Menuntut secara hukum kepada siapa saja yang mengaku, memframing, mengkapitalisasi sebagai nasab Rasulullah untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan dengan cara begini mungkin negara akan terpaksa hadir. Sepakat? Oke. Silakan maju memperkenalkan diri. Pertanyaannya apa? Kepada siapa? Monggo, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Secara singkat, bahwa kesempatan yang sangat berharga ini sebaiknya kita manfaatkan untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau suatu keputusan. Jadi hasil keputusan ini apa? Jadi menurut saya sebaiknya kita tetapkan saja bahwa Robito Alawiyah lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, oleh karena itu sebaiknya dibubarkan. Satu, karena sudah terbukti secara jelas bahwa seluruh keputusan, seluruh peserta dari Musyawarah Nasional Kebangsaan ini sepakat gitu. Dan sebaiknya menghimbau kepada bangsa Indonesia supaya tidak mempercayai lagi Habib di Indonesia. Yang ketiga, kami mohon, kebetulan harusnya saya malam ini ada undangan, ya, kebetulan Wapres di Kebuntet, ke Kempek pada hari ini. Saya sudah disiapkan hotel di Aston, tapi saya memilih datang ke sini karena apa? Dapat salam dari Gus Faris dan Gus Abbas, jangan mundur, maju terus, saya bilang gitu. Kami mendukung. Seluruh bangsa Indonesia sekarang sudah berada di pihak para bapak-bapak narasumber yang terhormat yang berada di depan ini. Karena mereka sudah membuka wawasan bangsa Indonesia, terbuka matanya bahwa selama ini kami dibohongi oleh para Habib itu. Jadi kami harus menyelamatkan, kita harus selamatkan bangsa Indonesia, rakyat bangsa Indonesia yang sangat percaya bahwa dalam darah kami ini mengalir darah Rasulullah. Barang siapa yang membenci saya berarti membenci Rasulullah. Barang siapa yang baik sama saya berarti baik dengan Rasulullah.
Itu sampai saat ini kita harus memberikan pembinaan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia. Tetapkan bahwa berdasarkan hasil Seminar Nasional Kebangsaan pada saat ini, bangsa Indonesia sebaiknya tidak percaya lagi kepada Habib di Indonesia dan mengusulkan kepada pemerintah agar Robito Alawiyah dibubarkan karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini bukan pertanyaan tapi himbauan ya. Baik, dicatat untuk menjadi rekomendasi hasil dari seminar. Monggo yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mendengarkan hasil musyawarah mengenai ilmu nasab yang berkaitan dengan nasab Ba'alawi yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dari Banten. Beliau mengakui bahwa ini adalah hasil musyawarah yang bertemu dengan beberapa para ulama di pesantren. Kita simak dulu teman-teman video berikut. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa nasab Ba'alawi kepada Rasulullah termasuk dalam kategori nasab mukhtalafun fihi, perbedaan pendapat di dalamnya. Demikian laporan kepada masyarakat Walad hasil dari Gotra Sawala zaman now tanggal 30 Juli 2023 hari Ahad di Pondok Pesantren Benda Kerep Cirebon tentang nasab Sunan Gunung Jati dan nasab Ba'alawi. Sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Barusan kita sudah mendengarkan ya hasil dari musyawarah yang dilaksanakan di sebuah pesantren ya, yang dihadiri oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dan sebagian kiai, bahwa hasil dari nasab Bani Alawi atau Ba'alawi itu mukhtalafih. Mukhtalafih itu artinya ada perbedaan pendapat teman-teman. Ada yang mengakui nasabnya sambung kepada Rasulullah, ada yang mengingkari. Kalau kita melihat di dalam konsep ilmu ansab, ilmu nasab ya, ketika ada perbedaan, ada yang mengingkari dan ada yang menetapkan, bahwa itu namanya makbulun nasab. Istilahnya itu makbulun nasab. Nasabnya masih diterima. Apa makbulun nasab itu? Fahuwallazi thabata nasabuhu inda ba'din nasabin wa ankarahu akhar fasara makbulan min jihati syahadati syahidaini adlaini. Nah, jadi makbulun nasab, nasab yang masih diterima adalah ketika ada seseorang yang menetapkan nasab, contohnya seperti Bani Alawi keturunan Rasulullah, ternyata ada ahli nasab yang lain, ulama pakar nasab yang lain yang membantah. Jadi ada perbedaan nih antara ulama nasab, ada yang membantah, ada yang menetapkan bahwa Bani Alawi adalah keturunan Rasulullah. Berarti bagaimana hukumnya kalau sudah seperti itu? Maka nasabnya masih diterima. Berarti hasil akhirnya Bani Alawi benar-benar keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi para komentator yang bilang-bilang tes DNA antek Yahudi, imigran Yaman dan sebagainya, cepat-cepat bertobat karena hasilnya adalah makbulun nasab. Nasabnya masih diterima. Ya meskipun yang musyawarah itu hanya kalangan sendiri, tidak menghadirkan nakobah dunia, tidak menghadirkan ulama pakar nasab yang memiliki referensi kuat bahwa Bani Alawi itu tersambung kepada Rasulullah, seperti Sayyid Mahdi Ar-Raja'i gak hadir. Kemudian nakobah dunia yang pakar-pakar nasab juga tidak hadir. Jadi itu hanya musyawarah kalangan sendiri saja sebenarnya. Sedangkan yang disebut dengan makbulun nasab, nasab yang masih diterima, itu kalau ada ulama ansabnya, ulama ahli nasabnya. Makanya sekelas Syekh Asy-Syamarqandi, Al-Murtadha Az-Zabidi yang tercatat sebagai ahli nasab, itu menerima bahwa Bani Alawi itu sambung kepada Rasulullah. Kalau musyawarah ya dihadiri para kiai yang dan tidak ada
ulama ahli nasabnya, ya sebenarnya percuma. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Anggaplah yang hadir kemarin itu ahli nasab semua. Maka ketika mukhtalaf fiqh berarti nasabnya masih diterima. Berarti kesimpulannya, an-natijahnya, Bani Alawi benar-benar keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya sedikit menanggapi kemarin ketika ada salah satu ustadz yang mengatakan saya salah ketika saya mengatakan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami salah satu nasabah yang tertulis dalam Tabaqatun Nasabin, ya. Imam Ibnu Hajar kan ulama ahli nasab. Kemudian ada salah satu ustadz di YouTube-nya mengatakan saya salah, makanya Kiai Haji Imaduddin gak mau diskusi sama saya, pemahaman saya rendah katanya. Ya, pesan saya kepada beliau, semoga beliau menonton video ini, dibaca dulu kitab Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Thabat itu dibaca dulu, dipahami. Nahjul Kitabah fi Ta'lif dipahami, metode penulisannya beliau dipahami agar tidak mudah menilai.